Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Takmir Masjid As-Siddiq rahimakumullah, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustadzah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah sholat subuh dan jamaah pengajian Kitab Fathul Qoribul Mujib, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan kajian Kitab Al-Imta' Bisyarhi Matan Abi Suja, atau sarah daripada kitab Matan Abi Suja, atau kitab Al-Ghayah wa Takrib. Pada kesempatan pagi hari ini kita masuk pembahasan An-Najasatul Ma'fu Anha, najis-najis yang dimaafkan, najis yang ditolerir. Jadi najis tapi dimaafkan. Walaupun nanti ada sebagian ulama yang tidak menghukumi benda ini najis atau tidak menghukumi najis. Sebagian ulama menghukuminya suci. Tetapi dalam madhab Syafi'i, benda ini dikategorikan najis tetapi ma'fu atau dimaafkan. Dijelaskan oleh musannif atau penulis kitab ini, wala yu'fa an syai'in minan najasati illa liyazira minad dami wal qayhi. Wala yu'fa, dan tidak dimaafkan, an syai'in minan najasati, sesuatu dari najis-najis atau benda-benda yang najis, illa liyasira minad dami, kecuali darah yang sedikit. Karena dalam madhab Syafi'i, darah itu dihukumi najis dalam madhab Syafi'i. Walaupun dalam madhab lain darah, apalagi darah manusia, tidak dihukumi najis. Tapi dalam madhab Syafi'i, darah itu dihukumi najis. Tetapi ketika itu sedikit, maka ini dimaafkan. Umpamanya jenengan kok keleres agi salat nggih, kan pun wudu nggih. Keleres niku kok wonten bekas cokotan lemut utawi bar dicokot lemut. Begitu lemut dadi teplak nang bekas cokotan lemut niku medal getih tapi setitik mawon. Dan niki jenengan niki termasuk getihipun sing nempel nang jenengan, getih sing dimaafkan.
Jenengan umpamane duwe bekas koreng sedikit gitu ya. Bukan mengangah amban niku mboten. Keleres begitu jenengan salat niku bekas korengnya jeplok. Jeplok ngertos nggih. Nah, copot lah ya. Kan kadang-kadang wonten ireng-ireng niku nggih, ngelodok. Keluar darah sedikit. Maka ini darah yang sedikit ini dimaafkan. Walaupun dalam pendapat yang rajih darah manusia tidak najis. Minggu yang lalu kita sudah sampaikan bahwa darah manusia pendapat yang rajih atau yang kuat tidak najis. Hujjah atau dalilnya diantaranya ketika para sahabat bercucuran luka karena mereka berperang. Kemudian ketika ada sahabat yang mau dicabut anak panahnya, dia meminta nanti kalau saya sedang sholat baru dicabut. Otomatis agi sholat kok terus dibedul panah niku kira-kira ngelicir getih napa mboten? Mesti ngelicir getih, Pak. Dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan sahabat ini untuk mengulangi sholatnya. Maka ini hujjah bahwa darah manusia tidak najis. Tapi dalam mazhab Syafi'i dihukumi najis. Jadi darah yang sedikit dimaafkan, wal qaihi, dan juga nanah yang sedikit. Jadi niku nek nang bahasa Arab niku wonten al-qai'u al-qaihu. Niki meh padha ning artine benten, Pak. Nek al-qai'u muntahan. Tapi nek nganggo ha al-qaihu nanah, Pak. Oh, salah ngucap setitik ternyata beda arti, Pak. Qai'u nek qai'u nganggo hamzah. Nek al-qaihu ha artinya nanah. Dan nanah yang sedikit ini juga dimaafkan. Umpamanya jenengan wudunen, bar wudunen wis diplotot bersih, Pak. Tapi ternyata begitu bar dibersih wudu salat, agi salat kok metu, Pak. Kan kadang-kadang masih ada sisa-sisa tapi sedikit. Dalam mazhab Syafi'i itu dimaafkan. Jadi mboten terus jenengan langsung aduh nanah metu nggih mandeg terus jenengan langsung ngulangi salate utawi wudu malih. Nah niku mboten, tapi niku termasuk najis yang dimaafkan. Wa ma lan nafsa lahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Dan binatang atau sesuatu yang bernafas, binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir, ketika dia jatuh ke dalam wadah, ke dalam bejana, tiba nang piring, tiba nang baskom, tiba nang gelas, fa innahu la yunajjisuhu, maka itu tidak membuat bejana tadi menjadi najis, tidak membuat air kopi kita yang kejatuhan lalat itu menjadi najis. Napa niku? Kewan sing getih ora mili. Contohnya napa, Pak? Lemud. Lemud niku wonten getih napa mboten? Getih mboten mili, Pak. Lah kok begitu ana laler diteplak kok ana getih akeh niku getih jenengan sing bar disedot. Udu getih laler. Kita mau buat ini. Darah kita yang habis diisap, kemudian begitu diteplak metu maning. Walang, terus laron ya. Nah, itu binatang-binatang yang tidak mengalir darahnya. Apa yang gak ana wong nyembelih laler terus ketika ngelicir akeh banget iki mboten. Maka itu najis yang dimaafkan, walaupun dalam pendapat yang rajih lalat itu tidak najis, Pak. Dalam pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Hujahnya adalah ketika Rasulullah SAW, ini dijelaskan dalam kitab Bulughul Maram, ketika minuman kita kejatuhan lalat, maka Rasulullah mengatakan maka celupkan. Jadi momennya kok agi medang kopi ana laler menclok,
tiba nang kopine kula panjenengan kon didelepaken sekalian. Karena dalam sayap yang sebelah itu ada obat. Jadi sayap satunya penyakit, sayap yang sebelah obat. Lah sing sebelah kiwa apa sing ngomong wallahu alam niku pokoke intine nek wis dicemplungna kabeh berarti ana penambare, Pak. Ini menjadi hujjah bahwa lalat itu tidak najis. Kecuali lalat kok barkan peceren, laler bankan kotoran kewan utawi barkan kotoran, biasanya laler niku senangane nang kotoran. Terus keleres mencok nang klambine jenengan. Klambine jenengan kenang kotoran menungsa sing digawa nang laler. Niku najise bukan karena ketempelan laler tapi ketempelan kotoran. Tapi dalam madhab Syafi'i, hasarat, binatang-binatang kecil itu kalaupun dihukumi najis tapi najis yang dimaafkan. Laler, tuma, terus tembukur bahasanya niku termasuk. Di dalam sarahnya dijelaskan min rahmatillahi ta'ala annahu yu'fa 'anil qalili minad dami awil qayhi. Termasuk di antara rahmat Allah yang maha tinggi bahwasanya Allah memaafkan darah ataupun nanah yang sedikit. Wa tahdidul yasiru yakunu bihasbil urfi. Dan batasan anggapan sedikit ini disesuaikan dengan urf, adat. Jadi takerane setitik niku sepinten, Pak? Apa segelas, apa segelek, apa sepinten? Takerane setitik disesuaikan dengan urf kebiasaan. Lah umumnya nek segelas kuwi wis akeh berarti, Pak. Mun kathah napa dereng niku? Nah, getih kok setengah meneh. Lah niki nek ukurane urf mun kathah, Pak. Wong disiramaken nang klambi ya abang. Jadi batasan sedikit itu menurut urf budaya di masyarakat. Oh anu setitik banget lah niku berarti urf. Itu batasannya. Dan kayaknya kalau sedikitnya darah itu menurut pandangan kita hampir sama, Pak. Hampir sama. Nek orang nganti mili berarti setitik, Pak. Tapi nek nganti mili pun kada. Walaupun mungkin bisa jadi bekas dicokot lintah. Begitu dibedul sudah bersih nih, kita sudah wudu nih. Begitu sedang sholat mengalir sedikit, tapi sedikit. Ini dimaafkan. Kalau kita mengambil pendapat yang menganggap darah itu najis. Wa kadzalika as-sadidu, dan begitu juga nanah, wa ma yahruju minad damamili wal juruhi, dan sesuatu yang keluar dari luka, korengan, itu ada darah keluar, ini dimaafkan. Ammal hasyaratul lati la daman laha sa'ilun idza jurihat. Adapun serangga, jadi hasyarat niku binatang-binatang kecil, serangga yang tidak memiliki darah yang mengalir, idza jurihat, ketika dia terluka, utawi dipites, ketika dia mati, au matat, atau mati, misludzubabi, contohnya lalat yang mati. Lalat yang napa niku? Mati napa meninggal dunia? Mati, Pak. Lalat yang mati. Awil baraghis, utawi kutu, tuma. Tuma ya mbuh tuma wong, mbuh tuma babi, Pak. Tuma babi niku gede. Tapi juga termasuk sing getih mboten mili, Pak. Jenengan nate ngertos tuma sapi, Pak. Nah, nate ngertos nggih? Tuma sapi niku nggih mirip-mirip tuma babi, cuma lebih parah nek dicokot tuma babi, Pak. Dia tidak memiliki darah yang mengalir. Kalau toh dipites metu getih niku getih sapi sing biar bar disedot, Pak. Bukan darah tuma itu. Nah, maka ini termasuk yang dimaafkan. Fayu'fa anha li'annaha yasiratun.
maka sesungguhnya itu dimaafkan karena darah itu sedikit. Wa damuha laisa minha aslan bal masathu min ghairiha. Dan darah daripada lalat, darah daripada kutu itu aslinya bukan darah dia, Pak. Bal masathu, akan tetapi darah yang habis dihisap min ghairiha. Dia habis menghisap darah orang, habis menghisap darah binatang. Kemudian ada masalah idza waqa'atil hasyarat mislun nahli awi zubabi awil baraghis fil ina'i binafsiha hayatun aw mayyatun aw maitatun wa lam yataghayyarul ma'a fa huwa tahirun. Jika ada serangga yang jatuh ke dalam satu bejana, baik itu lebah atau lalat, dia jatuh dengan sendirinya, Pak. Ini keterangan dalam mazhab Syafi'i. Ana laler nyemplung nang baskom, kemudian dia baik dia mati ataupun dia hidup, kan kecemplung ana sing terus mati, ana juga sing terus tetap urip, Pak, sebab mungkin ditulungi terus mabur. Kalau dia jatuh dengan sendirinya, maka air yang kejatuhan tadi pun tetap dihukumi suci. Tetapi dijelaskan selanjutnya, tentu dianggap sucinya ini ada keterangan malam yataghayyarul ma'u, selama airnya tidak berubah. Tapi karena banyune langsung berubah baunya. Begitu anak laler nyemplung 10 kok langsung mambune banger ya, najis, Pak. Jatuh lalat kok atusan, ini merubah warna, rasa ataupun bau, maka dia najis. Tapi ketika tidak merubah, tetap mambune asih biasa, terus warnanya asih biasa, dicicipi didilat juga asih rasa banyu, maka dia suci. Amma idza alqaitu fil ma'i wa hiya maitatun fa innaha tanjisuhu bil malaqah. Adapun jika ada lalat atau serangga nih, dia sudah mati, dimasukkan atau dijatuhkan atau dilemparkan ke dalam bejana, sementara bejana tadi itu tadinya suci, tapi sengaja nih kita masukkan nih. Dan ini lalat sudah mati, kutu sudah mati, maka ini menjadi najis. Tapi ini pendapat. Dalam pendapat yang rajih, malam yataghayyaru fa huwa tahirun. Selama tidak berubah air tadi, baik rasa, warna ataupun baunya, rihihi au ta'mihi au launihi, maka dia tetap suci. Kenapa? Karena lalat itu masuk kategori binatang yang hukum asalnya tidak najis. Tidak najis. Pendapat yang rajih. Kemudian ada penjelasan di dalam kitab ini, ada tatimmah minan najasatil ma'fu anha, di antara najis-najis yang dimaafkan. Yang pertama, dudul fakihah wa dudul khalli wal jubni, cacing yang ada di dalam buah-buahan. Mungkin niki sing dimaksud dudu cacing sing nglawer dawan niku mboten, tapi mungkin kelasnya blatung, Pak. Belatung-belatung kecil yang ada di buah. Biasanya niki nek musim udan jambu niku kadang-kadang ketone main, tapi begitu didahar wonten blatunge, Pak. Wis kadung dilek, Pak. Nah, ini kategori najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan. Termasuk jenengan mangan pete kok nang pete kok ana ulere, terus kok kepangan sak uler-ulere. Nah, niku najis yang dimaafkan. Wah, niku malah enak, Pak. Enak nganggo gizi. Kemudian cacing yang ada di dalam keju, cacing yang ada di dalam cuka. Keju ya, meneh keju kan barang enak lah ya, dibuka begitu. Ternyata kok lama-lama begitu kesuwen disimpan,
Begitu kita mau makan ternyata ada belatungnya di dalamnya, belatung-belatung kecil. Maka ini najis yang dimaafkan. Berarti pripun angsal dikonsumsi boleh, nek kolu, Pak. Nah, nek kolu, Pak. Ngalah-ngalah kulan panjenengan ya, alah wis kena ana blatungnya masa ngene didahar yang kebangetan banget ya. Nah, walaupun itu dimaafkan. Kemudian rausus samak fil ma'i ma lam yughayyiruhu. Kotoran ikan yang ada di air selama air tadi tidak berubah. Jenengan duwe kulah, kolam. Kolam sing nggo wudu jaman mien kulah, Pak. Men nggo mangani lemut nang jenengan diingseni iwak, jair, iwak koi, jaman siki kan koi ya. Lah niku diisi iwak koi. Niku kira-kira koi ini niku nang kono pada ngising napa mboten niku? Nah, ngising. Terus jenengan kok wudu teng riku, sah napa mboten? Sah selama airnya tidak berubah warna, rasa dan baunya. Selama tidak berubah warna, rasa dan baunya. Tapi nek kolam dumbo wis genah berubah, Pak. Walaupun kadang-kadang lele ora pati akeh, Pak. Lelene mung 100, Pak. Wis banyune ora mili. Banyune ora mili. Walaupun dia lebih dari 2 kulah, Pak. Karena hukumnya kalau dia kurang dari 2 kulah, kejatuhan najis, dia berubah, maka dia najis. Kolam besar, lebih dari 2 kulah, bahkan mungkin ambal lah ya. Ning kok kolamnya wis warnane ijo, Pak. Ijo royo-royo. Dan niku kan kotoran lelene akeh niku. Maka dia najis, Pak. Karena apa? Berubah warna, rasa dan baunya. Tapi nek paling-paling jenengan duwe akuarium diisi koi siji lah ya, loro itu ada kotorannya. Selama air tadi baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, warnanya tidak berubah, dia masih tetap najis, tetap suci. Karena ini kotoran hewan, yang dimaksud kotoran ikan, selama tidak merubah warna, rasa dan bau, ini termasuk najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan. Kemudian selanjutnya, mala yadrikuhul basaril mu'tadil, sesuatu yang tidak bisa terjangkau oleh pandangan. Wonten najis tapi kok qadarullah kulan panjenengan kok mboten mat. Mboten mat. Saking sedhidhike, Pak. Mboten mat. Jadi tidak sampai terjangkau oleh pandangan. Kemudian dukhonun najasati wa ghibaruhu, asap najis dan debunya najis. Contohnya kados niki, Pak. Wonten mendo ketabrak truk mboten sempat disembelih. Berarti niku bangke lan hukume dihukumi najis, Pak. Terus dibakar, Pak. Dibakar. Niku kan medal asape. Dibakar. Maka asap dari najis tadi dimaafkan, Pak. Ora jerek waduh. Dene wudu maning rip, adus barang lagi nyomi kenang kukus kok. Kukus apa sih? Kukus anu babi dibakar kok. Umpamane nggih. Lah, niki mboten perlu. Jadi asap daripada najis atau debunya, selama dia tetap tidak menempel pada badan kita, maka dia dimaafkan. Dimaafkan. Kemudian al-ma'u sa'ilu minan naimi, air liur yang mengalir dari mulut orang yang tidur. Idza talla bihil insan wa kana kasiran fayu'fa anhu. Jika itu sampai basah, iler, Pak, iler. Iler ulan panjenengan nalikone tilem, begitu tangi kok ngelicir kata niku. Ini najis yang dimaafkan. Walaupun dalam pendapat yang rojih, sesuatu yang keluar dari mulut, air liur, tidak dihukumi najis, kecuali kalau itu muntahan. Dalam madhab Syafi'i dihukumi najis. Dalam madhab Syafi'i
Tapi nek mung iler tok niku mboten najis. Tapi dalam mazhab Syafi'i dianggap najis, tapi dia najis yang dimaafkan. Senajan ambune ora karu-karuan, Pak. Nah, dadi kulan panjenengan umpamanya sedang mendengarkan khutbah Jumat. Kalau dalam keterangan itu tidur yang tidak sampai lelap itu tidak membatalkan wudu. Tetap dia dalam posisi tempat duduknya, tidak sampai bergeser. Bahasa kulan panjenengan orang anting glosor niku mboten batal. Kok keleres jenengan kok senajana anteng wong tukang ngecesan, ngeces, Pak. Lah niki dilap mawon. Utawi jenengan arep mengburi wudu, bukan wudu karena najis kena iler tadi, tapi karena daripada ragu-ragu ki nyong mau turune anglep angler apa ora, ki turune nyong mau bener-bener lelap apa ora. Wong kadang-kadang khotibe kadang keton kadang ora. Lha iku, Pak. Dadi mulane niku khotib niku nek khotbah aja kedawan melasi jamaah niku. Kadang-kadang jamaah kadang-kadang dadi iki ternyata khotibe hoib banget ki. Jan. Sakti apa ya? Kadang keton, kadang ora gitu. Padahal jenengan sing turu niku. Jadi air liur yang mengalir dari mulut orang yang tidur itu najis yang dimaafkan. Kemudian selanjutnya an-najasatu minal hayawani, najis dari hewan. Qala al-musannifu, penulis kitab ini menjelaskan, wal hayawanu kullu tahirun illal kalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Dan hewan-hewan semuanya, artinya semua hewan, semua binatang itu suci, illal kalba wal khinzira, kecuali anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma, dan apa-apa yang dilahirkan dari keduanya. Artinya dilahirkan dari perselingkuhan antara anjing dan babi, atau anak anjing saja, anak babi saja. Au min ahadihima, yang dimaksud atau salah satu dari keduanya. Anak babi, anak anjing, atau anak dari perselingkuhan babi dan anjing. Wah, mana? Wallahu a'lam, Pak. Bisa saja ada. Tapi nek marmut karo tikus niku enten, Pak. Jadi jenengan sing seneng dari wak marmut niku hati-hati, Pak. Nek bisa ngingu marmut niku sing bener-bener aja nganti tikus mlebu, Pak. Sebab niku kadang-kadang selingkuh, Pak. Marmut karo napa? Karo tikus. Karena niku serumpun, Pak. Serumpun kayak dhewe karo wong Malaysia niku serumpun. Ini tikus karo marmut serumpun. Loh apa yang gane iya? Saya pernah diceritakan sama dia itu penggemar makan ikan marmut. Seneng banget dari wak marmut, jarene kok tambah darah. Jarene kan niku. Jadi dia itu ngingu marmut, cuma kandangnya memang niku ana bolongane. Jadi sesekali waktu marmut niku medal, Pak, metu. Lah niku kleres kok aben jampiran niku moni, sering moni. Lah niku kleres nang sing duwe diintip. Begitu diintip ternyata anak tikus mlebu, lagi selingkuh, Pak. Semenjak niku terus sprene jarene niki ora doyan iwak tikus, Pak. Ora doyan iwak marmut jarene. Aduh, aku kapok iki. Ternyata iki masyaallah marmut gelem selingkuh karo tikus iki. Dadi mboten kolu niku. Wal maitatu kulluha najasatun illa samak wal jarad wal adami, dan bangkai semuanya itu najis kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang dan bangkai manusia. Jadi menurut mazhab Syafi'i semua hewan itu suci kecuali anjing dan babi. Nanti yang menjadi perselisihan para ulama adalah terkait babi. Dalam mazhab Syafi'i anjing dan babi masuk kategori najis mughaladzah atau najis besar, yang cara membersihkannya dibasuh 7 kali
ulahuna biturab, salah satunya dicampur dengan tanah. Tetapi nanti para ulama berbeda pendapat dalam hal babi, Pak. Apakah babi itu masuk kategori najis mughaladzah atau najis biasa? Dalam mazhab Syafi'i, babi masuk kategori najis mughaladzah. Tetapi dalam mazhab lain, babi itu najis seperti najis biasa. Najis napa mboten? Najis. Kan dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa babi termasuk dikatakan rijsun, sesuatu yang kotor. Artinya najis. Bahkan ini masuk kategori pendapat yang rojih, pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat, babi itu najis sebagaimana najis yang lain. Jadi jenengan piringnya keleres kok terus nggo dahar nang tiyang, dahar daging babi. Taruhlah jenengan dari TKI lah ya. Umpamanya dari TKI, terus keleres majikane niku wong Cina kafir maksudnya. Nah, wong Cina sing Islam ya ana sih ya, Cina kafir. Keleres niku senengane ngolahi daging babi. Jenengan begitu bar wajane nggo ngolahi daging babi, kalau mau dipakai untuk masak mie nang jenengan, cukup dibersihkan sampai hilang rasa bau dan warnanya. Kayak kulan panjenengan ngumbah piring biasa, begitu dicuci bersih, dipakai untuk masak mie, sudah boleh. Tapi ketika dia mengikuti mazhab Syafi'i, berarti kudu dikumbah ping pitu, salah sijine dicampur karo lemah utawi pasir utawi debu. Wah, pancen wonten remek niki, Pak. Nah, kebetulan lilik kula niku nate dadi TKI nang Hong Kong apa Taiwan ya. Wah, niku majikane iku sering banget ngolahi wak babi kuwi. Lalu begitu bali niku takon aring nyong. Anu urip ki majikane nyong sering nyong kon ngolahi wak babi. Lha terus kowe melu mangan? Ya ora. Tapi bar kowe nyong masak mie nak kaki lawuhe babi kabeh, lah nyong masak mie sing aman. Lah terus nganggo wajah sing ndi? Ya nganggo wajah sing kuwe. Lah dikumbah apa ora dikumbah? Campuri lemah apa ora? Ora. Nak melu madhab Syafi'i berarti niku najis. Tapi ketika mengikut madhab yang lain, dan ini pendapat yang rojih, itu sebagaimana najis biasa. Tapi nek anjing, air liur anjing, lah niku najis mughaladzah, harus dibasuh 7 kali. Keleres kok ana wajah bareng ngolahi daging guguk, Pak. Lah apa ngene ana wong ngolahi daging guguk, ya ana wong gawe sate guguk be akeh kok. Kulo niku nate nang Kelampok niku. Nyong arep tilik anake mang pondok, nang ngarepe nyong kuwi ana wong nunggang motor. Iku mangku guguk, Pak. Mangku guguk karo nyekel peso. Ya wallah alam Bu, nyong apa ya? Prasangkane nyong bener apa ora, tapi nyong batin. Ki bocah mandan potongannya kayak preman. Mantan anak tatone maning ya. Tato sing urung tobat iku ya. Tak delana nyong. Ih, ki wong anak asu-asu kok dipangku karo nyekel peso nyong batin. Ki ana disembelih ketone iki batine nyong iki lho. Lah. Tapi memang ternyata daerah kana sih akeh wong mangan guguk, Pak. Kayak wong daerah Gombong lah. Daerah Gombong niku wonten nang wingking pasar niku ana bakul sate nek sore rame, Pak. Mboten wonten tulisannya sate kambing, sate ayam ya ora ana. Lah, kalau niku liwat biasa kan nggone mbae niku liwat. Rin banget pas durunge corona. Aku mandek sedela, iki sate apa ya ora ana tulisane. Nggih mboten. Mboten. Tapi terus kula niki ndeleng gambare, Pak. Ora ana tulisane niku kayaknya pakai bahasa isyarat, Pak. Pakai logo lah. Jadi sing ngerti orang-orang khusus. Kula ngemat-ngematna, sate kambing kan memang sate kambing Gombong itu terkenal laris kan, terkenal lah ya. Bahkan nganti nang Banjar be ana cabangnya. Niku orang ana tulisannya tapi anak gambar kayak mendo. Ya, kayak mendo, cuma kupingnya niku jebrebet kayak kuping guguk. Nyong terus batin, berarti ke sate kirik ya. Sate kirik ketone niku. Nah. Lah niku nek bejana tes bareng go ngumbah utawi kenang guguk berarti dibasuh 7 kali, salah satu dicampur dengan air.
Tapi kalau babi ada khilaf di kalangan para ulama. Ada perbedaan pendapat. Dijelaskan kullul hayawani tahirun bil hayati sawaun akanat ma'kulatul lahmi am la wa najasatuhu bil mauti illal kalba wal khinzir. Setiap hewan itu suci baik dia hidup ataupun dia masih ketika dia hidup, bil hayati artinya binatang selama dia masih hidup. Karena nanti binatang yang sudah mati dan tidak disembelih dengan sembelihan syar'i dihukumi najis. Selama dia masih hidup, ma'kulatul lahmi amla, baik itu binatang yang boleh dimakan atau binatang yang tidak boleh dimakan, kecuali anjing dan babi. Keledai jinak niku kan najis, niku kan termasuk haram dimakan, ya kan? Tapi dia masih hidup, dia suci tapi haram dimakan. Yang halal dimakan itu keledai liar, keledai jinak haram dimakan. Tapi kalau sudah mati dia, bahkan mendo niku walaupun dia halal, mendo kok mati mboten disembelih niku najis, Pak. Najis. Kemudian wa matawallada minhuma fan najasatu lahuma sabitatun halatil hayati wal mamati. Tapi kalau dia babi ataupun anjing dan apa-apa yang dilahirkan dari keduanya, dia najis dan ini sudah tetap baik dia hidup ataupun sudah mati. Wa ma qata'a min hayawanin halatil hayati fa hukmuhu maitatun fa idza qata'a juz'in min baqaratin fa hukmuhu hukmul baqaratul maitatu wa huwa najasah. Dan potongan dari binatang ketika dia masih hidup, ana sapi buntute tugel dipencelas umpamanya atau kepencelas, maka potongan tadi dihukumi bangkai, Pak. Dihukumi najis. Tapi sapine masih urip, kepriwe sapine? Sapine mboten najis. Sebab tasih urip. Potongannya dia najis. Utawi jenengan keleres gadah sapi, kok keleres dibalang tiang, sikile tugel, sikil sapine tugel, diamputasi, dipasang gips ora bisa, parah, luka parah, diamputasi, maka potongan ini najis dan otomatis hukumnya juga haram. Ki lumayan ki pupune ku, masa pupu sapi diguang, wah emon-emon lah diolahi, dan niku mboten angsal, Pak, najis dan haram. Karena apa? Induknya atau potongan binatang utuhnya masih utuh, maka dia dihukumi najis. Lalu bagaimana? Dikecualikan di sini wa yustasna min najasatil hayawanil mayitil asmaki wal jaradi wal adami. Ini ada pengecualian najis dari binatang atau dari bangkai ikan dan belalang dan manusia. Maka bangkai ikan, bangkai belalang, bangkai manusia tidak dihukumi najis. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW, uhillat lana maitatani wa damani, dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah, as-samak wal jarad, bangkai ikan dan bangkai belalang, wal kabidi, hati, wattihali dan limpa. Ini dua darah, yaitu hati dan limpa. Fahuma tahirani fi halatil hayati awil mauti, maka keduanya suci dalam keadaan masih hidup ataupun yang mati. Kemudian su'rul hirrati, air bekas. Jadi yang dimaksud su'rul hirrah, air liur kucing, ini man baqiya
ma baqiya fil ina'i ba'da syarabuha. Jadi sisa dari bejana yang habis dipakai untuk minum kucing, Pak. Jenengan piring, lah piring niku ternyata kok bar didilati kucing, Pak. Utawi ana banyune terus diombe nang kucing. Niku dianggap suci. Jadi kucing niku suci. Mengapa? Sebab kucing niku termasuk kewan sing biasa ngeliter-ngeliter nang kulolan panjenengan. Maka air bekas minuman kucing itu pun dihukum suci. Gelas kok bar dinggo ngombe nang kucing suci. Artinya arep dikumbah ora dikumbah tetap suci, Pak. Cuma kadang-kadang kulolan panjenengan kan ya masa jijik ya, dikumbah. Ngumbah bukan karena najis tapi karena jijik. Seperti itu. Kemudian terkait dengan kotoran binatang nih. Kotoran binatang dari binatang yang halal dimakan dan binatang yang haram untuk dimakan. Kalau dari kotoran binatang yang haram dimakan, ijma' para ulama sepakat haram, apa? Najis hukumnya. Kotoran keledai jinak, kotoran macan, ya, kotoran binatang-binatang yang haram untuk dimakan, sepakat para ulama najis. Lalu bagaimana dengan kotoran dari binatang yang halal untuk dimakan? Kotoran ayam, kotoran kambing, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama menghukumi, termasuk ini pendapat dalam kalangan Syafi'iyah, pengikut mazhab Syafi'i, seluruh kotoran binatang baik dia ma'kulul lahmi aula ma'kulul lahmi, binatang yang halal dimakan ataupun binatang yang haram tetap najis. Tapi dalam mazhab lain, binatang yang halal dimakan kotorannya tidak najis. Tidak najis. Dan ini perbedaan pendapat, Pak. Dari apa? Dari kotoran binatang yang halal dimakan. Jenengan kok ternyata emperan jenengan bar diisingi ayam. Ayam niku halal napa mboten didahar? Halal. Maka kotoran ayam tadi dalam sebagian pendapat dihukumi tidak najis. Cuma dia harusnya dibersihkan. Orang najis mungkon diresiki. Lah yo gigu lah ya masa yang ora dibersihi ya. Sarunge jenengan keleres ana kotoran ayam. Masa yang ora dikumbah? Di antara hujahnya. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sholat di kandang kambing. Pernah dengar ya hadis ini? Maka Rasulullah SAW tidak melarangnya dan membolehkan seseorang untuk sholat di kandang kambing. Lah mungkin ya tetap disarapi kata ini, tapi ini menunjukkan bahwa kalau kandang kambing itu najis, Rasulullah tentu akan melarang. Yang jelas kandang kambing itu penuh dengan kotoran kambing. Nah ini wilayah perbedaan pendapat. Kalau toh kita mengambil pendapat yang mengatakan bahwa kotoran binatang yang halal dimakan itu tidak najis, ning nek anane kotoran niku nggih kula panjenengan tetap diresiki karena tidak mungkin kita sholat dalam keadaan ada najisnya. Terus contohnya kados niki, Pak. Jenengan berwudu kok midek kotoran ayam. Menurut pendapat yang roji, jenengan cukup bersihkan kotoran ayamnya tadi tanpa harus berwudu lagi. Tapi jenengan kok kepengen wudu maning angsal napa mboten? Nggih angsal mawon. Lah ketone ragu-ragu ki nyong ragu-ragu maksudnya ragu-ragu ki nyong mau batal apa ora wis bar dibersihi terus wudu malih niku nggih angsal. Tapi kalau toh tidak berwudu lagi, karena ini dianggap sebagian ulama menghukuminya tidak najis karena binatang yang halal dimakan, maka boleh untuk hanya sebatas dibersihkan.
Ning rata-rata kulon panjenengan wong nang Indonesia banyu akeh kowe ya. Rata-rata ya wis bersih terus wudu maning. Sebab kadang-kadang ragu mamang. Mamang. Mungkin ngatos nikirin barangkali wonten masukan utawi pertanyaan saderenge dipun tutup. Monggo. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi hari ini bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah dan kita bisa mengamalkan sedikit demi sedikit apa yang kita pelajari. Banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahuna wa ilal liqa fil awqatil akhir insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.